buka perintisan lagi. Di musim COVID, Tuhan percayakan buka perintisan lagi sampai sekarang. Lewat gereja yang Tuhan percayakan itu adalah di sana banyak lahir hamba-hamba Tuhan, termasuklah pendeta Aris. Karena itu visinya mencapai bekerja dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin Tuhan baru. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, respon kita dengan iman, harus diuji dengan iman. Saya sudah saksikan tadi sama Bapak Pendeta di sini. Waktu saya sudah pelayanan di sana 17 tahun, hampir mau keluar, hampir saya menyerah. Dan saya berkata, Tuhan, saya harus cari pelayanan di luar sana. Karena banyak sekali tantangan, tapi saya selalu tunggu jawaban Tuhan. Dan setiap saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya bertahan di sini, saya perlu ini. Tidak lama kemudian Tuhan kabulkan dalam hati saya, kalau mungkin lagi saya baik-baik sama. Setiap yang saya minta istri yang cantik dikasih. Nah begitu. Saya minta motor tukar, Tuhan kasih. Ya kan? Saya minta supaya bisa saya diterima di sekolah mengajar, Tuhan izinkan. 6 bulan saya bergumul, diterima lamaran saya menjadi guru honor. 12 tahun saya mengabdi menjadi guru honor yang gaji 300.000-nya per bulan. Tapi saya jadi media pelayanan untuk menjangkau bagaimana saya punya peluang untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jiwa-jiwa di sana walaupun bukan aku berjemaah. Karena itu tujuan. Saya bertahan 12 tahun. Akhirnya 2023 saya bergumul sebelum itu. Tahu Bapak Ibu 2021 saya ikuti ujian ketiga kali. Menang. Besarnya nilai, menang. Tapi tidak ada penempatan. Sedih bagaimana ini? 2022 ada lagi lowongan. Saya kembali lagi ujian, menang. Tidak ada penempatan. Saya bilang, saya sekarang bersama Tuhan. Kalau tidak Tuhan wujudkan 2023-2024, maka saya berarti mengajak Tuhan. Saya fokus saja di dalam Tuhan. Ini rupanya 2023 pemerintah ada program lagi. Lalu saya ikuti terus YouTube bagaimana petunjuknya. Lalu di dalam aturan petunjuk dikatakan begini, yang sudah menang tahun 2021-2022 tidak perlu lagi ujian komputer, tidak perlu lagi ujian, tetap dijadikan sebagai P1 prioritas utama. Saya masuk pertama ini. Tunggu akhirnya dapat kabar kamu menang 3 kali. Dan itu adalah jawaban doa dan pertolongan. Haleluya. Ya tahu kan tulisan. Tahu Bapak Ibu, setiap kali ibadah itu bukan mengeluh, tapi memang itu isinya. Paling hebat persembahan itu setiap bulan, paling hebat rata-rata 800.000. Itu sudah hebat. Siapa yang bisa hidup? Sementara saya tidak ambil sedikit pun dari gereja itu. Setiap hari minggu itu saya selesai dari pengurusan gereja. Sementara hidup dalam keluarga 3 anak 1 istri. Biasanya dia hidup itu dia tinggal lagi yang dibayar kepada ya. Tapi Tuhan yang pertama, Tuhan selalu berikan solusi. Ada amin. Saya kembali dengan kisah ini saudara dari kebenaran Tuhan. 4 orang ustaz, mereka berkomitmen, Bapak Ibu. Mereka berkomitmen untuk melangkah. Sesungguhnya ada sesuatu yang menyampaikan kabar baik dan perwira itu sudah mendapatkan kabar baik, tetapi orang ustaz ini yang 4 orang belum mendapatkan kabar baik. Tetapi mereka punya inisiatif. Saya perhatikan di ayat 3 dikatakan 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ide ini sangat cemerlang. Amin. Iman ini sangat luar biasa. Kesadaran ini luar biasa. Tertutup bagi orang yang sehat, tapi terbuka bagi orang yang sedang menderita. Mereka berkata, kalau kita duduk-duduk saja, kita berkata apa? Duduk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, batu sebentar lagi, maka kita berkata apa? Maka dia akan dilanda oleh kemiskinan seperti air bah. Kalau kita baca dalam terjemahan
menyembah Tuhan adalah orang yang rajin. Amin. Lalu mereka saudaraku berkata, lebih baik kita mati terhormat, kita pergi. Ya, kita berkata, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota juga kelaparan. Kalau kita akan mati di sana juga, dikatakan. Dan jika kita tinggal di sini, kita juga akan mati. Lebih baik kita mati terhormat daripada mati kelaparan. Haleluya. Saudaraku, dikatakan begini, jika sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan utara Arab. Sama ini yang berhadapi Arab. Di mana sih kekuatan orang yang sedang sakit-sakitan? Jadi mereka tekor untuk beli makan. Tapi karena Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan itu, dalam telinga tentara Arab yang mereka dengar adalah suara tentara, suara bunyi kuda. Dan akhirnya tentara Arab mereka lari, mereka pergi, mereka tinggalkan semua di sana, harta benda mereka, termasuk ada orang yang mungkin sedang makan pada waktu itu, mereka tinggalkan begitu saja. Dan ketika 4 orang Musa sampai di sana, mereka menikmati. Ketika mereka sampai, wah, kita tidak capek-capek masa ini. Dan mereka nikmati, mereka ambil semua itu. Apakah mereka jadi mati? Di dalam bayangan mereka, pasti kita akan mati, dan juga kita mati terhormat. Tapi justru terbalik, kalau Tuhan yang campur tangan, maka yang terjadi adalah kehidupan. Yang terjadi adalah kecukupan. Yang terjadi adalah mujizat di luar dari apa yang mereka pikirkan. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, kabar baik harus dibagikan. Elisha pekerjaannya dia terus menyampaikan kabar baik supaya setiap orang mendengar kebenaran itu. Itulah tugas kita tahun 2025 ini. Kabarkanlah kabar baik, sampaikanlah Injil mulai dari keluarga kita. Alkitab berkata bahwa jadilah saksiku dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan yang mana nanti aja dulu kita sampai ke ujung bumi, ya kan? Setidaknya kita memulai dari Yerusalem saja. Siapakah Yerusalem adalah keluarga kita? Siapakah Yudea adalah orang-orang sekitar kita? Siapakah Samaria adalah orang khusus kampung kita, orang-orang tetangga kita dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa itu akan sampai Injil di ujung bumi. Mari kita terus menyampaikan Injil kerajaan surga sampai ke datang. Yang terakhir, keempat adalah jangan ragu untuk memeriksa dan percaya kepada rencana Tuhan. Periksa, koreksi, dan percayailah rencana Tuhan. Kabar baiknya adalah 4 orang dusta ini setelah diberkati, setelah mereka menikmati berkat Tuhan, apa yang terjadi? Mereka sadar lagi bahwa tidak baik kalau kita juga sudah diberkati, lalu hanya untuk kita saja. Mereka ambil komitmen lagi. Mereka berkata, kita harus kembali ke istana. Kita kabarkan kepada mereka supaya juga mereka menikmati apa yang sudah kita nikmati. Hidup kita bukan untuk kita saja, tetapi hidup kita adalah untuk menjadi berkat bagi orang. Malah kita Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, mari kita melangkah dengan iman tahun 2025. Amin. Baik dalam pelayanan maupun iman saja, dalam program, dalam rencana apapun, mari kita akan terus jangan pertahankan hal-hal yang tidak membawa berkat, tapi pertahankanlah hal-hal yang membawa kita pada kemajuan. Mari kita terus menjadi saksi Kristus untuk memberitakan kabar baik di seluruh dunia. Dan yang terakhir saudaraku, mari kita periksa, mari kita mempercayai sepenuhnya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Demikian itu dengan firman Tuhan. Saya rasakan kepada Bapak. Atau mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Tuhan mengingatkan kami supaya kami melangkah dengan iman di dalam Kristus Yesus. Kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2025, tetapi kami mengawali dengan mempercayai firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melangkah dengan iman. Kami tidak terpaku dengan keadaan kami saat ini, tetapi kami akan melihat hal-hal yang lebih besar.
yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Terima kasih Bapak Menteri bagi kami firman. Kami siap menjadi saksi untuk memberitakan kabar baik di seluruh dunia, supaya setiap orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berlutut di hadapan Tuhan dan memuji mulia Tuhan.